Di tengah kritis ekonomi yang melanda, di saat bangsa Indonesia menghadapi ketidakpastian, ada satu nama yang muncul sebagai penyelamat, seorang pemimpin yang tidak hanya mengembalikan stabilitas tetapi juga membawa harapan baru bagi rakyat Indonesia. Mengenal Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Indonesia ke-6, seorang figur yang memimpin dengan ketegasan dan kebijakan yang berani memulihkan perekonomian serta memimpin negara ini melalui masa-masa sulit. Sebagai seorang prajurit yang berkarir di dunia militer, SBY melangkah ke dunia politik dan akhirnya menjadi Presiden Indonesia selama 2 periode, yaitu tahun 2004 hingga 2014. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia mengalami perubahan besar dari pemulihan ekonomi pasca krisis hingga membangun fondasi untuk masa depan yang lebih stabil. Latar belakang pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Setelah pemerintahan Megawati Soekarno Putri selesai, Indonesia mengadakan pemilu presiden pertama kali secara langsung di tahun 2020. Kemenangan Susilo Bambang Yudhoyono di pemilu ini jadi bukti kemajuan demokrasi Indonesia karena rakyat akhirnya bisa langsung pilih presiden. Ini menunjukkan kalau reformasi beneran membawa perubahan yang nyata di sistem politik Indonesia. Susilo Bambang Yudhoyono memimpin Indonesia selama 2 periode. Periode pertama tahun 2024 sampai 2029 dan periode kedua tahun 2009 sampai 2014. Siapa Susilo Bambang Yudhoyono? SBY atau yang biasa disebut dengan Susilo Bambang Yudhoyono adalah seorang mantan jenderal TNI. Sebelum jadi presiden, dia juga pernah jadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Selama menjadi presiden di masa reformasi, Susilo Bambang Yudhoyono dikenal sebagai pemimpin yang fokus pada 1. Demokrasi, 2. Penegakan hukum, 3. Stabilitas nasional, dan yang keempat adalah pemberantasan korupsi. SBY merupakan kader dari Partai Demokrat, sebuah partai politik yang didirikannya. Kader partai berarti SBY berasal dari dalam partai tersebut dan menduduki posisi penting dalam struktur partai. Sebagai kader, SBY membawa visi dan misi Partai Demokrat dalam pemerintahan. Selain itu, dalam masa kepemimpinannya, SBY juga membangun koalisi dengan partai politik atau parpol adalah gabungan beberapa partai yang bekerja sama untuk mendukung pemerintahan. Koalisi ini penting untuk memastikan SBY mendapatkan dukungan di DPR dan mempermudah proses pembuatan kebijakan dan undang-undang. Pemerintahan SBY berjalan selama 2 periode, yaitu periode pertama dari 2004 hingga 2009 dan periode kedua dari 2010 hingga 2014. 2 periode dari jabatan artinya SBY menjabat sebagai presiden selama 2 kali masa jabatan yang masing-masing berlangsung selama 5 tahun. Kebijakan SBY di masa reformasi politik dan demokrasi memperkuat sistem demokrasi dan kebebasan berpendapat, yaitu kebebasan pers yang makin berkembang, pemilu yang lebih jujur dan demokratis, stabilitas politik dan pemerintahan yang sesuai konstitusi, hukum, dukungan berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, berusaha memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, memperkuat lembaga hukum dan reformasi birokrasi ekonomi, menjaga stabilitas ekonomi negara, menurunkan angka inflasi, menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran, menghadapi krisis ekonomi global tahun 2008 dengan baik, mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil. Peristiwa penting dan penutup. Peristiwa penting di masa pemerintahan SBY. Pemilu presiden langsung 2004 dan 2009. Ini jadi bukti keberhasilan reformasi demokrasi Indonesia. Pemberantasan korupsi lewat KPK banyak terjadi tinggi di proses hukum karena korupsi. Penanganan krisis ekonomi global 2008, Indonesia relatif mampu bertahan meski banyak negara lain terpuruk. Perdamaian Aceh, Perjanjian Helsinki 2005 mengakhiri konflik panjang antara pemerintah Indonesia dan GAA. Masa pemerintahan SBY adalah salah satu bagian penting dalam perjalanan reformasi Indonesia. Di masa ini, demokrasi semakin kuat, politik stabil, dan ekonomi negara berkembang. Meski ada tantangan dan kritik, pemerintah SBY sudah banyak berkontribusi dalam melanjutkan dan memperkuat nilai-nilai reformasi di Indonesia. Jadi, masa reformasi di pemerintahan SBY adalah salah satu tonggak sejarah yang sangat penting buat demokrasi Indonesia.